Perencanaan adalah proses menentukan tujuan masa depan dan langkah-langkah terbaik untuk mencapainya dengan efektif dan berkelanjutan. Nah, dalam perencanaan terdapat tahapan utama, yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis kondisi, merumuskan tujuan, mencari alternatif cepat, memilih alternatif terbaik, merumuskan perencanaannya, dan juga tahap mengimplementasi dan mengevaluasi. Kita membutuhkan perencana agar pembangunan lebih terarah dan pemanfaatan ruang lebih tertib. Juga konflik pemanfaatan lahan bisa diminimalkan. Investasi tepat sasaran dan lingkungan tetap terjaga. Nah, perencanaan ini memastikan agar pembangunan lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Ilmu perencanaan wilayah dan kota dimulai dari masa kolonial, yang dimana mereka itu hanya berfokus kepada kota-kota tertentu. Setelah kemerdekaan, pembangunan itu lebih mengarah kepada rekonstruksi dan pembangunan nasional. Kemudian, masuk di tahun 1980-an, perencanaan itu lebih menekankan kepada tata ruang yang modern, yang mulai diterapkan di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 2000-an, pembangunan itu lebih berfokus kepada keberlanjutan, mitigasi bencana, smart city, dan partisipasi masyarakat. Hingga kini, perencanaan wilayah dan kota itu mengikuti kebutuhan zaman. Seorang perencana profesional itu harus menguasai analisis publik, gift, lingkungan, sosial masyarakat, dan transportasi. Peluang karir dari perencana itu ada Bapeda, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, konsultan, lembaga riset, dan development property, serta bisa juga memasuki dunia geospasial dan smart city. Nah, profesi perencanaan ini sangat berperan penting dalam mengarahkan suatu wilayah dan suatu kota untuk di masa depan. Perbedaan ruang lingkup wilayah dan juga kota. Pada ruang lingkup wilayah, cakupannya lebih luas seperti pada provinsi dan juga kabupaten. Fokus pada ruang lingkup wilayah itu seperti pada hubungan antar kawasan, pertumbuhan ekonomi wilayah, sampai pada jaringan transportasi regional. Sementara pada ruang lingkup kota, cakupannya lebih sempit dibandingkan ruang lingkup wilayah. Dan juga berfokus pada tata guna lahan, pemukiman, dan juga fasilitas umum dan desain ruang kota. Pada perencanaan wilayah, kajiannya mencakup struktur ruang ekonomi wilayah. Contoh produknya adalah RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten, dan rencana kawasan strategis. Untuk perencanaan kota, kajiannya mencakup tata guna lahan, utilitas, dan mobilitas kota. Contoh produknya adalah RDTR, RTBL, dan Master Plan Transportasi Kota. Dan ada juga beberapa isu PWK yang bisa dijadikan sebagai perumusan solusi bagi para stakeholder dan juga pemerintahan. Di antaranya ialah adanya kemacetan, banjir, krisis air bersih, penurunan kualitas lingkungan, munculnya permukiman kumuh, dan lain-lain. Yang dimana isu-isu tersebut bisa dijadikan sebagai perumusan solusi tata ruang bagi para stakeholder dan bagi para bagian pemerintahan. Dari mata kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota, kami memahami bahwa perencanaan bertujuan untuk mengatur ruang agar tertata, produktif, aman, dan berkelanjutan. Kami juga menyadari masih banyak hal yang perlu dipelajari, seperti penguasaan GIS, analisis tata ruang, pemahaman regulasi, hingga penerapan teknologi dalam perencanaan kota. Dengan mempelajari dasar-dasar perencanaan wilayah dan kota, kami berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan kota dan wilayah yang lebih baik.